Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan merendam ini rokok ya. Ini rokok sigaret kretek atau rokok yang dengan menggunakan cengkeh ya dalam campuran tembakonya ini. Jadi ini tanpa filter, jadi isinya tembakau dan cengkeh serta sausnya ya. Tapi kali ini tidak saya bakar, tidak saya hisap, tapi untuk saya larutkan ke dalam air sini seperti ini ya. Ini sengaja saya siapkan malam ini ya, karena besok akan saya campur dengan bahan lain untuk pembuatan pesnap. Ini saya larutkan 5 ya, tadi sudah 2. Nah, kita larutkan dulu ke dalam air. Kriteria rokok kretek yang kita pakai itu yang baunya menyengat. Referensi saya ya, itu kalau ada sih merek Minak Jigo itu, atau Grendel atau Kajimas juga tidak apa-apa. Ini baunya sangat menyengat, bisa sangat bagus untuk membasmi berbagai macam hama tanaman, dan juga bisa mencegah ya, mencegahnya juga bisa. Kebanyakan mencegahnya kalau sudah kita spray dengan tembakau, dengan aroma tembakau, dan nanti ada pasangannya besok saya padukan ya. Ini mudah-mudahan nantinya bisa menanggulangi hama dan mencegah hama, karena biasanya dengan bau tembakau ini walang sangit juga tidak berani datang, kemudian bermacam kutu juga kena juga mati, dan juga tidak berani datang. Nah, ini dia sudah saya rendam semalam ya. Ini warnanya sudah coklat. Nih kita buka, kita lihat. Nah, ini tembakunya sebagian juga mengambang, tapi nggak apa-apa, biarkan saja. Sebagian juga ada yang tenggelam. Kini saatnya seperti yang saya sampaikan semalam. Ini akan saya beri pasangan 3. Sorry. Yang pertama kipahit ya, ini kita masukkan saja, langsung kita blender secara bersamaan, karena kipahit ini lunak ya, jadi tidak saya potong-potong lagi. Kalau misalnya khawatir sulit ya, kita remas dulu saja. Ulangi lagi. Kita remas dulu sedikit. Ini kipahit ya. Ini kipahitnya 1 genggam, mungkin sekitar 50 gram ya. Jadi saya nambahinnya ndak perlu ditimbang-timbang ya. Pokoknya ditambah, dikira-kira saja. Kemudian ini daun sirih ya sama, kurang lebih sebegitu, 50 gram. Ini kita untel-untel, kita masukkan ke sini ya. Bahasanya pakai bahasa untel-untel. Oke, selanjutnya untuk proses pemblenderannya kita bantu dengan air dari tembakau. Nah, langsung bercampur ya ini. Maaf untuk proses pemblenderan ini tidak saya tunjukin ya. Ini kita ambil saja tembakonya. Airnya yang enggak kita pakai untuk memblender, udah biarin aja di wadah sini, nanti kita saring, karena tujuan utama hanya melarutkan dari zat-zat racun dari tembakau ya dan cengkeh. Ini kan ada ada cengkehnya. Kenapa saya pilih rokok, bukan beli tembakau ya, bukan beli cengkeh, karena dalam rokok ini, rokok sigaret kretek ya,
Ini sudah ada cengkehnya, juga sudah ada beberapa apa ya, semacam aroma dari masing-masing pabrikan itu bisa cukup untuk membantu menjadi pestisida nabati. Nah, ini sisanya saya biarkan begini saja, nanti hasil akhirnya kita campurkan. Oke, saatnya kita blender dulu. Proses pemblenderan sudah selesai ya. Sekarang saatnya kita campur dengan air tembakau yang tadi, yang sisanya hati-hati. Nah, setelah kita campur begini ya, jangan langsung dilanjutkan. Kita tahan dulu minimal 30 menit ya. Kita diamkan dulu sampai luruh ya. Biar lebih menyatu. Katanya orang-orang itu biar ada chemistry ya, ada chemistry dari 3 bahan tersebut, yaitu tembakau, kemudian kipahit, dan juga daun sirih. Kita tutup dulu, kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit atau 1 jam juga tidak apa-apa. Ini sudah 1 jam berlalu, saatnya kita saring ya. Kita pisahkan, kita ambil cairannya saja. Ini kita aduk dulu ya. Nah, ini kelihatan sekali sudah mulai menyatu, kemudian sebagian besar mengendap, kemudian sebagian lagi ada yang mengambang. Daun serta tembakaunya tadi, daun tembakau, daun kipahit, sama daun sirih. Nah, sekarang kita saring dengan saringan yang agak kasar dulu supaya lebih mudah. Kalau pakai saringan halus, langsung pakai saringan halus, nanti biasanya agak sulit turun airnya dan kita nanti kesulitan meluber kemana-mana. Nah, ini ada yang menarik ya. Ada yang menarik, untuk pemblenderan kita tidak perlu sampai halus banget ya. Nah, ini ampasnya kita peras. Ampasnya juga bisa kita manfaatkan sebagai pesnap di media. Jadi ini kita tabur di media tanam, sudah bisa berfungsi sebagai pesnap juga. Peras begini ya, supaya airnya turun, sudah membawa pestisida nabati. Kemudian ada satu satu ide dari salah satu teman ya. Ada ide salah satu teman yang kebetulan mereka perokok. Nah, seperti ini. Sisa dari tembakau yang dipakai ini juga bisa kita gunakan. Kalau untuk rokok kretek filter yang tanpa filter, ini kan menggunakan filter. Nih putih ini. Ini kita ambil tembakaunya saja seperti ini. Nah, ini tembakau sama pembungkusnya juga boleh, pembungkusnya dibuang juga tidak apa-apa. Kalau males ya udah tidak apa-apa. Seperti ini kita gunakan. Kemudian ada sedikit arangnya yang di bagian habis kena api itu ya. Itu juga tidak ada masalah, tidak mengganggu dari pestisida nabati. Ini kita campurkan, tapi kita kumpulkan dulu ya. Kalau baru sedikit kan ya nggak cukup untuk pesnap. Jadi kita kumpulkan, kemudian kita pakai untuk pengganti dari tembakau yang kita beli atau rokok yang masih utuh itu. Jadi lumayan, jadinya kan gratis semua ini. Nah, ini kita peras ya. Setelah kita saring dengan saringan kasar ya, ini sudah selesai. Ini dapat ampasnya ini ya. Ini nanti saya gunakan untuk ditabur di media tanam.
tabu lampot kebetulan ya. Nah ini kita gunakan filter tambahan supaya halus ya, supaya nanti material-materialnya yang kita gunakan untuk menyeprai tanaman ya, terutama pada bagian daun, tidak menutupi stomata dari daun tersebut ya. Jadi kita filter sehalus mungkin ya, kita filter sehalus mungkin supaya apa? Supaya nanti walaupun memiliki fungsi atau manfaat, tapi kalau dia merugikan dengan menutup stomata daun kan ya sayang. Jadi kita filter lagi dengan filter yang halus. Nanti ampasnya tidak perlu kita peras, jadi yang natural turun perlahan-lahan itu yang kita gunakan. Nah seperti ini, perlahan-lahan saja, jangan dipaksakan ya, perlahan-lahan saja. Nah, seperti ini kita goyang-goyang dikit saja, tidak usah kita paksa, kita peras. Ini juga salah satu cara kita menjaga tanaman kita ya. Jadi jangan salah kalau kita nanti sudah mencari manfaat tapi menimbulkan masalah. Ini jangan sampai hal ini terjadi. Nah, setelah seperti ini, nah kita anggap selesai saja ya. Seperti ini yang masih material-material dari daun yang agak halus ya, itu menempel di filter kain ini. Kita jangan kita lakukan pemerasan, kita biarkan begini saja. Nah, ini dia hasilnya, tapi ini belum selesai ya. Supaya nanti bisa kita simpan cukup lama, juga memberi manfaat lebih lainnya, kita tambahkan 2 item lainnya, yaitu jika Anda mempunyai JWA, nih untuk teman-teman yang sudah belajar jadam, yang sudah memahami jadam, Anda bisa menggunakan JWA, atau boleh jika Anda tidak punya atau belum punya ya, nanti saya sarankan tetap membuat ya, menggunakan sabun cair atau sabun cuci piring seperti ini ya. Ini kita tambahkannya 10 ml. Jadi 10 ml untuk 1 liter pesnap. Untuk saat ini biar Anda yakin keduanya masih bisa dipakai, ini saya nanti ambil JWA-nya 5 ml dan sabun cairnya 5 ml. Ini saya gunakan alat ukurnya yang sederhana saja, yang mudah didapat. Nah ini untuk sabun cairnya saya tambahkan 5 ml ya. Nah, ini kita masukkan, kita aduk supaya nanti bisa memberikan efek perekat, sekaligus memiliki daya simpan pesnap ini yang cukup lumayan lama. Biasanya kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan bisa kita simpan begitu. Tapi saran saya sih jangan terlalu lama ya menyimpannya, membuatnya juga tidak usah terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan. Nah ini saya tambahkan JWA 5 ml juga. Jika Anda mempunyai JWA saja tidak apa-apa, bisa ditambahkan JWA saja. Ini kita larutkan, kita aduk ya. Nanti akan ada efek sedikit menggelembung, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ada gelembung-gelembungnya begini ya, tapi tidak apa-apa, tidak ada efek negatifnya. Seperti ini. Setelah kita campur dengan JWA dan sabun
cuci piring cair tadi ya. Usahakan sabunnya yang ini ya, yang tidak terlalu keras, atau kalau perlu yang dipakai untuk mencuci buah itu, untuk mencuci buah, sabun cuci buah atau sabun cuci cair, sabun cuci sayur ya. Agar apa? Agar aman untuk tanaman. Nah, kenapa saya referensikan menggunakan sabun itu ya. Itu sudah terbukti puluhan tahun ya, sabun-sabun atau deterjen yang kita gunakan ini, maaf ini tutupnya jangan terlalu keras karena nanti ada kemungkinan masih bisa menimbulkan gas. Kemudian saya berikan tali ini ya, kita centelkan saja atau kita gantung ya, kita centelkan. Itu bahasa Jawa. Kita gantung supaya tidak tumpah, kan ini tutupnya ndak kita rapetin karena wadahnya kurang. Nih kita masukkan lagi ke wadah yang lain, pelan-pelan saja. Jadi sabun cair itu sangat aman untuk kehidupan manusia. Jadi jangan Anda ragu, ndak usah kita perdebatkan antara organik dan kimia. Yang penting hal tersebut bisa sangat bermanfaat dan sangat aman untuk kehidupan manusia. Ya udah kita pakai saja. Oke, karena hari ini siang hari dan sangat panas ya. Jadinya nanti sore saja kita aplikasikan sekaligus untuk dosisnya biar saya buka sekalian. Nah, saatnya sore hari kita coba ya. Ini kebetulan agak mendung ya. Ini tadi bocor botolnya yang tadi, terus saya ganti sama yang ini. Ini kita ambil 100 ml. Ini seperti ini, 100 ml, kurang dikit. Ini untuk pencegahan ya. Kalau untuk mengatasi, kita gunakan 200 ml. Jadi ini saya kasih 100 ml saja. Kemudian kebetulan ini juga berbarengan dengan saatnya pemberian pupuk ya. Ini saya akan aplikasikan pupuk cair buatan saya ini. Tadi sengaja saya isi separuh dulu supaya bisa merata, nanti kalau sudah ditambahkan. Nah, ini untuk pesnap kali ini sasarannya adalah kutu ya, kutu-kutuan itu. Kemudian bisa mencegah juga ini walang sangit nanti tidak suka datang. Kemudian lalat buah itu kalau bau tembakau sudah tidak berani untuk datang dia. Kemudian jamur. Nah, ini untuk jamur tapi tidak terlalu signifikan ya. Jamur itu itemnya dari ini, apa ini? Daun sirih sama JBA itu bisa membantu mengatasi jamur, tapi tidak signifikan ya, hanya sifatnya mencegah, jadi pencegahan dan mengatasi jamur-jamur ringan. Kalau mau detail ya, yang untuk jamur nanti kita buat lagi yang lain, yang khusus untuk jamur. Tapi kalau untuk ramuan pesnap kali ini hanya bisa mencegah dan mengatasi sedikit-sedikit jamur. Nah, kalau untuk walang sangit itu biasanya sudah tidak berani datang kalau kena tembakau. Kemudian kutu ya, kutu cabuk putih itu biasanya
itu biasanya juga nggak berani datang, bahkan bisa mati. Bentar, ini kita nyalakan dulu. Nah, langsung kita lakukan penyemprotan. Oke, saya rasa cukup share saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi opsi ya, karena pesnap ataupun pestisida baik nabati ataupun kimia atau sintetis ya, itu semua harus kita mix ya, kita ganti-ganti, jangan melulu satu jenis, karena kalau satu jenis saja nanti khawatirnya hamanya kebal. Kalau sudah kebal tidak mempan, jadi kita harus sering ganti. Untuk sementara misalnya pakai yang seperti yang di video ini, kemudian besok lagi yang lain, atau alternatif lainnya lah, pokoknya harus sering berganti. Minimal kita membuat pesnap itu ada 3 ya, dia harus 3 minimal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat share saya hari ini. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.